Saya sangat mendukung ya, Pak Tito Mendagri mau merevisi undang-undang ormas ini ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tapi juga cara berpakaian gitu. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dari tentara gitu kan. Iya, dan pasukan khusus misalnya ya, bagaimana kita itu untuk mendapatkan baret merah itu 6 bulan latihannya. Ya. Dari Batu Jajar ke Gunung Hutan, jalan 10 hari ke Cilacap, penuh Sokambangan, pakai baret merah. Tahu-tahu dipakai ormas-ormas ini, kita ya sangat kecewa lah gitu dengan kata itu supaya diatur ya, yang jangan itu kan untuk ada kesan untuk nakut-nakutin lah gitu kan. Dan begini Tiara ya, kita gunakan logika ya, organisasi apapun itu termasuk ormas ya yang memang diizinkan di dalam alam demokrasi ini ya, dia kan organisasi yang perlu dana pasti kan, membiayai operasinya, kantor-kantornya gitu. Lalu duit dari mana gitu kan? Duit dari mana? Pasti kan dia juga ujung-ujungnya malakin tempat-tempat hiburan, tempat-tempat lainnya kira-kira bisa menghasilkan uang, dan itu secara paksa. Dan tempat-tempat hiburan itu nggak ada pilihan ya, daripada nanti dirusak, dikesankan ribut di tempat itu lalu nggak laku, ya sudahlah, dia lebih baik. Masyarakat juga setuju dengan apa yang Bapak bilang. Memang ormas-ormas itu jangan menyerupai dengan gaya-gaya militer ya, yang menyeramkan begitu, seolah-olah menakut-nakutkan seperti yang Bapak bilang. Cuma pertanyaannya Pak, kemana aja Bapak selama ini? Ormas-ormas ini kan bukan 1-2 bulan ini terjadi seperti ini, sudah bertahun-tahun dan bahkan puluhan tahun. Mereka itu kan meniru dari Ormas Pemuda Pancasila, itu PP, yang selama ini dibangga-banggakan negara. Jadi kenapa sama-sama ormas mereka tidak bisa memakai baret seperti itu? Mungkin begitu pikiran mereka. Sama-sama ormas yang resmi, sama-sama ormas yang sah di negara ini. Kenapa Satpol PP seolah-olah bisa dibiarkan seperti militer begitu? Jadi Bapak jangan cuma hanya si Hercules saja yang diprotes, Satpol PP itu juga protes itu. Kenapa ada seperti itu? Dipelihara negara, ormas seperti yang kayaknya militer, malah lebih militer daripada militer mereka itu Pak. Jadi bukan hanya si Hercules saja yang diprotes, masih banyak itu, ada ratusan itu ormas-ormas yang pakaian-pakaian militeran itu, yang gaya-gayaan itu, mineral itu niru-niru daripada daripada Pemuda Pancasila, yaitu ormas terdahulu, ormas yang dibangga-banggakan negara itu dari dulu itu. Bapak selama ini kemana? Kenapa harus tahun-tahun sekarang ini Bapak baru protes? Ada apa ini maksud Bapak ini? Kenapa harus protes? Apa memang Bapak ini sudah berseberangan dengan pemerintah atau gimana? Makanya sekarang baru protes. Memang masyarakat juga senang loh kalau seandainya ormas-ormas ini dihapuskan, ataupun misalnya jangan seperti mereka itu menakut-nakuti masyarakat gaya-gaya militer, bahkan mereka lebih militer dari militer begitu. Cuma itu tadi, kenapa Bapak baru sekarang, dan Bapak kenapa nggak waktu dulu menjabat itu Bapak nggak pikir seperti itu, begitu loh Saja gitu. Mereka lah kayak Pak Sutioso, apain? Pak Sutioso itu sudahlah, nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah. Nah, nggak usah nyinggung-nyinggung. Perlu TPU, kok bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah puluhan juga yang bakal ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan kalau itu preman. Grip Jawa Barat mengatakan kalau ingin didukung oleh Grip, pertama mencintai dulu Grip, baru mencintai rakyat. Pakai dong otakmu. Gubernur, bupati, wali kota itu harus mencintai rakyat dulu, karena dia mendapat rakyat, karena milih rakyat, bukan Grip. Preman. Yang kedua, ini yang buat saya marah. Kejadian di Depok. Polisi itu adalah alat negara yang melaksanakan ketertiban dan melindungi masyarakat. Ketika akan menangkap, dilawan, dikepung. Negara apa ini? Mobil negara, mobilnya dibakar lagi. Kalau saya diam, orang akan menyangka bahwa polisi udah nggak ada. Kayaknya kepreman. Ini bahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Satu, dia menghina pensiunan Kopassus. Kau juga menghina presiden saya. Jenderal Prabowo itu, kok mana Jenderal Kopassus? Pangkostrat presiden saya. Kau bilang
bau-bau tanah lagi. Saya juga bau tanah. Yang sopan bicara. Para Purnawan itu nggak ada satupun kata akan mengkhianati negara, akan kudeta, nggak ada. Justru mendukung. Mana ada? Pak Prabowo itu mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Masa prajurit TNI nggak dukung? Nggak masuk akal. Makanya pernyataan 8 itu kan mendukung, kecuali IKN. Dan memberikan masukan-masukan yang konkret berdasarkan pemikirannya mereka sendiri. Karena purnawan itu, nggak boleh tahu, purnawan yang di situ yang bicara itu, mereka adalah orang-orang gila mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk presiden saya. Dia tuh gila mencintai negara. Kau apa jasanya terhadap negara? Hidup di negara ini yang sopan santun. Saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku sebangsa tanah air. Selama ini saya tidak pernah bicara keras, tapi dengan preman saya harus bicara dengan terbuka seperti ini, dengan menggunakan bahasa preman. Nggak boleh seperti itu. Semua TNI juga akan jadi purnawirawan. Bahkan doanya prajurit itu agar bisa pensiun. Kenapa? Panjang umur pensiun, sukses menjalankan tugas. Pak Setioso itu bukan langsung bintang 3 loh. Purnawirawan bukan langsung gitu loh. Mereka berdarah-darah. Termasuk saya juga berdarah-darah di Timur-Timur. Dan yang lebih parah lagi, kalau negara sudah dikuasai preman, akhirnya mantan Gatot murka juga sama Hercules, karena sepertinya Hercules agak menghina atau melecehkan daripada Sutioso yang dibilang mulutnya sudah bau tanah ya. Jadi Jenderal Gatot ini agak begitu marah begitu. Tapi sekarang Pak Gatot itu marahnya kepada si Hercules, hanya Hercules saja, atau ada nggak tindakan selanjutnya? Kalau memang Bapak benar-benar hebat, atau memang merasa pensiunan jenderal yang yang nggak bisa dilecehkan seperti itu, ya buat dong tindakan yang nyata, buat dong tindakan yang real. Jangan cuma hanya kor-kor duduk-duduk di situ. Ya buat dulu supaya kita tahu bahwa benar-benar Bapak itu bisa berbuat terhadap preman-preman, atau Bapak itu bisa melakukan suatu tindakan yang memang preman sudah melakukan kesalahan kepada purnawirawan jenderal begitu. Jangan seperti hanya cuap-cuap begitu tapi tindakan tidak ada. Kalau cuma cuap-cuap tapi tindakan nggak ada, tetap juga nanti Herculesnya berkuar-kuar sepertinya dia ingin menguasai republik ini. Ya percuma aja dong Bapak. Jadi nggak usah lah, lebih baik Bapak diam aja lah, nggak usah berkuar-kuar kalau nggak ada tindakan ke depan. Jadi kalau nggak ada tindak lanjutan ke depan ini, ya udahlah, nggak usah berkuar-kuar lah. Omong kosong aja Bapak itu kalau cuma hanya begitu saja tanpa ada tindakan. Kita ini ingin melihat bahwa Bapak itu membuat suatu gebrakan ataupun tindakan bahwa preman-preman atau ormas ini dirubah sikap dan dirubah sifatnya. Jadi jangan cuma cuak-cuak begitu Pak ya. Coba Bapak buat bukti supaya Bapak itu bisa juga memang betul-betul masyarakat Indonesia berharap kepada Bapak bahwa Bapak juga bisa memberikan suatu perubahan di negara ini. Begitu Pak. Yakinkan kami akan lakukan perbaikan, pembinaan kembali lebih mendalam kepada prajurit-prajurit ini, memberikan wawasan yang lebih lagi. Kami juga harus introspeksi diri sebagai pimpinan. Mungkin kami kurang dalam menyampaikan pesan tentang perkembangan situasi yang terjadi saat ini, dan anggota kita juga mungkin kurang mendapatkan informasi tentang itu. Sehingga kita akan memperbaiki diri, kita coba pembinaan lebih baik ke dalam. Jadi begitu Pak ya, mantan-mantan jenderal ya katanya, jenderal angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut itu ya. Jadi kenapa saya bilang Bapak itu ataupun daripada aparat negara termasuk daripada Kopassus itu, kenapa mereka bisa seperti membanggakan daripada Hercules juga? Buktinya baru-baru ini kan pasukan Kopassus itu foto bareng gitu. Kalau kita berpikir ya sehat ya dari masyarakat ini, apa hubungannya Hercules dengan Kopassus gitu? Hubungan apa itu? Misalnya kalau ada pun sejarah dulu-dulu ya, itu dulu-dulu lah itu kan, itu personel lah itu ya dulu ya. Kalau ada hubungannya misalnya Hercules dengan Prabowo yang katanya dulu, kita juga nggak jelas seperti apa itu hubungannya itu. Itu kan antara Prabowo dengan Hercules itu. Ini kenapa seolah-olah Hercules ini dianggap sebagai raja gitu di dalam Kopassus gitu. Ada apa sebenarnya ini si Hercules ini? Jadi dari sini aja Hercules di atas angin Pak.
Jadi seandainya pun bapak-bapak mantan jenderal ini mengatakan Hercules ataupun ormasnya si Hercules ini tidak bisa, harus dibubarkan daripada negara ini, ataupun misalnya dirombak daripada gaya-gayanya yang menakutkan begitu, kemungkinan bapak juga berat. Karena apa? Kopassus saja menghargai dia, Pak. Itu buktinya mereka-mereka itu foto bareng dengan Hercules itu. Kenapa dia sampai bisa foto bareng di tengah-tengah Kopassus? Kopassus loh, pasukan elit loh, pasukan elit Indonesia loh, seorang preman gitu. Berarti seorang preman lebih hebat gitu daripada Kopassus. Jadi itu intinya, Kopassus itu menghargai preman begitu intinya. Kopassus itu masih takut sama Hercules begitu. Buktinya sampai berfoto bareng orang itu. Jadi logika kita berpikir itu artinya Hercules itu masih banyak peran dan masih banyak kepentingan dia di negara ini. Karena apa? Karena mungkin masih mengingat daripada jasa-jasa dia, entah apa jasa dia zaman dulu ya terhadap Prabowo, kita juga nggak paham. Yang jelas sekarang di depan publik ya, di mata publik itu dipertunjukkan bahwa Hercules masih sangat-sangat dihargai, sangat-sangat dihormati oleh pasukan elit Republik Indonesia. Mereka adalah foto bareng di tengah-tengah pasukan Indonesia, pasukan yang dikatakan Kopassus, pasukan elit itu. Jadi benar-benarlah si Hercules ini masih sangat dipentingkan di Republik ini sepertinya. Sebenarnya sih ya kita juga sudah tanda tanya kenapa Hercules masih ada seperti itu di tengah-tengah Kopassus begitu. Jadi makanya aku bilang kalau bapak mau misalnya keberatan dengan Hercules ya berikanlah, tunjukkanlah realisasi memang betul-betul bisa bapak robah sistem daripada organisasi di Indonesia ini, termasuk organisasi seperti yang ada sekarang yang bapak bilang itu Hercules, ormas-ormas Hercules yang sangat menakut-nakutkan, yang militer daripada militer gitu, lebih militer mereka dari militer. Coba bapak berikan dulu dan tunjukkan dulu realisasi, buktikan dulu bahwa bapak bisa merubah itu semuanya begitu.